Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Howard Fernand Simanjuntak dengan NIM C1C021192. Pada kesempatan ini saya akan bawakan materi yang berjudul Makna Islam, Dasar-dasar Ajaran Islam, Hukum Islam, Klasifikasi Hukum Islam, Sasaran Hukum Islam, dan Tujuan Syariah. Baiklah, materi yang pertama, makna Islam. Islam memiliki makna yang mendalam dan luas. Lebih dari sekedar agama, Islam merupakan panduan bagi kehidupan umat manusia. Makna Islam juga mencakup ajaran tentang kasih sayang, keadilan, dan kedermawanan. Dalam Islam, makna tersebut tercermin dalam berbagai ajaran, hukum, dan tujuan yang diatur oleh syariah. Islam mendorong umatnya untuk hidup secara bermakna, bertanggung jawab, dan harmonis dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran dalam Islam. Kitab suci ini dianggap sebagai petunjuk hidup yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Yang kedua, hadis. Hadis adalah kumpulan perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang berasal dari Nabi Muhammad. Ajaran-ajaran dalam hadis digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Yang ketiga, akhlak mulia. Islam mengajarkan keutamaan akhlak yang mulia seperti jujur, adil, dan berbelas kasih. Ajaran ini membentuk landasan spiritual dan moral bagi umat manusia. Hukum Islam. Yang pertama, prinsip hukum Islam. Hukum Islam didasari oleh prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberpihakan kepada yang lemah. Prinsip-prinsip ini mengatur tata cara hidup umat Islam secara menyeluruh. Kedua, sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam meliputi Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama ataupun kias. Hukum Islam juga didasarkan pada maslahah, yaitu kesejahteraan umat manusia. Tiga, implementasi hukum Islam. Implementasi hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari termasuk dalam ekonomi, pernikahan, warisan, dan keadilan sosial. Klasifikasi hukum Islam yang pertama hukum wajib. Hukum wajib yang harus ditaati oleh seluruh umat Islam seperti sholat, puasa, dan membayar zakat. Kedua, hukum sunnah. Hukum yang disarankan untuk diikuti namun tidak wajib, misalnya menggunakan miswak dan menunaikan ibadah haji. Tiga, hukum haram. Hukum yang diharamkan seperti konsumsi alkohol, riba, dan perjudian. Empat, hukum makruh. Hukum yang lebih baik dihindari namun bukan haram. Contohnya tidur setelah sholat subuh. Sasaran hukum Islam yang pertama keimanan. Hukum Islam bertujuan untuk memperkuat keimanan umat, baik melalui ibadah maupun akhlak yang mulia. Yang kedua, keadilan sosial. Menegakkan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat merupakan salah satu sasaran utama hukum Islam. Tiga, perlindungan harta dan hidup. Hukum Islam melindungi harta benda, jiwa, dan keturunan manusia agar terjaga dari kerusakan dan eksploitasi. Tujuan syariah adalah kesejahteraan umat. Tujuan syariah adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, baik secara spiritual maupun material. Selanjutnya, menjaga keharmonisan. Syariah bertujuan untuk menjaga harmoni antara manusia, alam, dan penciptanya. Yang terakhir, pengaturan kehidupan. Syariah memberikan panduan yang komprehensif dalam mengatur kehidupan mulai dari ibadah hingga urusan sosial dan ekonomi. Peran hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, peran dalam keluarga. Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas dalam menjalani kehidupan keluarga, termasuk tata cara pernikahan, pendidikan anak, dan tanggung jawab keluarga. Yang kedua, peran dalam keadilan. Hukum Islam mendorong penerapan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari hubungan sosial hingga sistem peradilan. Ketiga, peran dalam ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam mengatur transaksi keuangan dan bisnis untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam ekonomi. Tantangan dalam penerapan hukum Islam di era modern. Yang pertama, globalisasi. Tantangan dalam menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan dinamika globalisasi yang kompleks. Yang kedua, teknologi. Tantangan dalam menafsirkan hukum Islam terkait dengan kemajuan teknologi modern. Yang ketiga, toleransi. Tantangan dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan dalam masyarakat multikultural dalam konteks global.
Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.